Jauh di masa lalu, di tanah Buton yang permai, hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Wan Diundiu. Kecantikannya tak tertandingi, rambutnya hitam legam terurai, kulitnya kuning langsat, dan senyumnya mampu meneduhkan hati siapapun yang memandang. Kabar tentang keelokan parasnya tersebar hingga ke seluruh penjuru negeri, membuat banyak pangeran dan bangsawan dari berbagai kerajaan datang untuk melamarnya. Namun, Wan Diundiu bukanlah putri biasa. Ia memiliki hati yang lembut dan rasa cinta yang mendalam pada rakyatnya. Setiap hari, ia akan turun dari istana, menyapa warga, dan mendengarkan keluh kesah mereka. Ia tak pernah membedakan status sosial. Baginya, semua orang adalah keluarga. Karena kebaikan hatinya inilah, sang putri merasa belum siap untuk menikah. Ia khawatir jika ia menikah dengan seorang pangeran dari negeri seberang, ia harus meninggalkan rakyat yang begitu ia cintai. Maka, setiap lamaran yang datang, baik dari pangeran tampan maupun bangsawan kaya raya, dengan sopan ia tolak. Ayahandanya, sang raja, memahami keinginan putrinya. Namun, para pelamar yang ditolak merasa sakit hati dan terhina. Mereka tidak bisa menerima penolakan dari seorang putri, secantik apapun dia. Rasa sakit hati itu berubah menjadi benih-benih kebencian dan dendam. Para pangeran yang ditolak itu kemudian bersekutu. Mereka bersumpah untuk menghancurkan kerajaan Buton dan merebut Wan Diundiu dengan paksa. Dengan angkara murka, mereka mengumpulkan pasukan terbesar yang pernah ada dan menyatakan perang. Langit Buton yang tadinya cerah berubah menjadi kelam. Suara genderang perang menggema, memecah kedamaian yang selama ini terjaga. Pertempuran pun tak terhindarkan. Prajurit-prajurit Buton yang gagah berani berjuang mati-matian mempertahankan tanah air mereka. Namun, jumlah pasukan musuh yang begitu besar membuat mereka kewalahan. Satu persatu benteng pertahanan mulai runtuh. Istana dikepung dari segala arah. Di tengah kekacauan itu, Wan Diundiu merasa hatinya hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa semua ini terjadi karena dirinya. Rasa bersalah yang mendalam menyelimuti hatinya. Ia tidak bisa hanya berdiam diri melihat rakyatnya menderita dan kerajaannya diambang kehancuran. Dengan tekad yang bulat, di suatu malam yang sunyi, Wan Diundiu mengambil keputusan yang sangat berat. Ia berdoa kepada Dewata yang Maha Kuasa, memohon sebuah pengorbanan. Ia rela menukar nyawanya demi kedamaian dan keselamatan rakyat serta negerinya tercinta. Ya Dewata, bisiknya lirih sambil meneteskan air mata, ambillah aku dan selamatkanlah rakyatku. Biarlah aku yang menjadi tumbal. Asalkan Buton kembali damai seperti sedia kala. Doanya yang tulus didengar oleh langit. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, petir menyambar-nyambar, dan bumi bergetar hebat. Di tengah badai yang dahsyat itu, tubuh Wan Diundiu perlahan-lahan terangkat ke udara, lalu lenyap di telan kegelapan malam, seolah menyatu dengan alam. Keajaiban pun terjadi. Saat sang putri menghilang, pasukan musuh yang sedang mengepung istana tiba-tiba dilanda kebingungan dan kepanikan. Mereka saling serang satu sama lain, tak lagi mengenali kawan maupun lawan. Dalam sekejap, pasukan gabungan itu hancur lebur oleh kekuatan mereka sendiri. Keesokan paginya, saat mentari terbit, kerajaan Buton telah kembali tenang. Tak ada lagi musuh yang tersisa. Rakyat bersorak gembira atas kemenangan yang ajaib ini. Namun, di tengah sukacita itu, mereka menyadari bahwa sang putri, Wan Diundiu, telah tiada. Kesedihan pun menyelimuti seluruh negeri. Mereka menangisi kepergian putri yang rela berkorban demi mereka. Untuk mengenang pengorbanan dan cinta kasihnya yang luar biasa, rakyat Buton membangun sebuah monumen di tempat sang putri dipercaya menghilang. Konon, dari tempat itu sering terdengar suara merdu yang mendayu-dayu, seperti nyanyian seorang putri yang merindukan rakyatnya. Suara itulah yang kemudian dikenal sebagai Endiu-Endiu, yang berarti nyanyian atau senandung rindu. Legenda Wan Diundiu pun hidup abadi, diwariskan dari generasi ke generasi, sebagai simbol cinta, pengorbanan, dan kepahlawanan seorang putri untuk tanah airnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kecantikan sejati bukanlah terletak pada rupa, melainkan pada hati yang tulus dan keberanian untuk berkorban demi kebaikan orang banyak. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.